yang sudah siap beribadah? Pastikan adik-adik semua sudah mandi, sudah pakai baju dengan rapi. Adik-adik tahu enggak? Kalau beribadah itu kita berarti memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita punya aturan kalau mau beribadah. Nomor 1, duduk yang manis. Sit nicely. Nomor 2, tidak boleh makan dan minum. Don't eat and drink. Nomor 3, tidak boleh bermain sendiri. Don't play, don't play, don't play. Oke adik-adik, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Dengan sikap yang baik kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sore hari ini kami bisa berkumpul kembali dan kami bisa di rumah kami masing-masing untuk kami beribadah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap ibadah kami dari awal hingga akhirnya dengan kuasa-Mu. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, don't forget, obey, listen, and joy.
Wah Kak Wulan, teman-teman ini kayaknya udah siap apa belum ya? Kita lihat Kak. Coba kita teropong dari tengok sini. dulu ini. Mana sudah mandi nih Kak? Sudah cantik Kak, sudah ganteng. Sudah cantik, sudah ganteng. Kita hari ini mau lompat, mau nyanyi memuji Tuhan. Mereka udah minum belum ya? Iya, boleh ajak siapa aja Kak? Boleh ngajak papa, mama, adik, kakak, om, tante, betul. dulur-dulur sekabeh, semua boleh ikut. Iya, nenek boleh ya Kak? Boleh. Bisa diajak lompat ya, yang Kak? penting dijaga pinggangnya dulu. Oh iya, nanti encok. Iya. Iya. Teman-teman sudah siap? Sudah Kak. Wah, itu baru yang cowok. Coba tanya Kak, yang cowok, yang cewek-cewek Kak. Teman-teman sudah siap? Siap Kak. Oh, yang cowok. Sudah siap. Yang Kak. cowok. Siap semuanya. Teman-teman sudah siap memuji Tuhan? Siap semuanya. Sekarang semua bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan, oke? Jika suruh pohon, Tangannya. hop, hop. Jika suruh pohon, jika seluruh pohon menjadi tenang, jika samudra pun menjadi tinta, hop, 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 hop. Jika cakrawala jadi kertasnya, takkan cukup untuk memuat kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi jika di pohon, jika seluruh pohon menjadi pena, jika samudra pun menjadi tinta, ha, 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 ha. Jika cakrawala jadi kertasnya, takkan cukup untuk memuat kasih-Mu Tuhan. Terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terbesar. Sekali lagi ya. Jika seluruh pohon menjadi pena, jika samudra pun menjadi tinta, ha, 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 ha. Jika cakrawala jadi kertasnya, takkan cukup untuk memuat kasih-Mu Tuhan. Terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terlalu panjang untuk terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terbesar, kasih-Mu terbesar. Lagi, kasih-Mu terbesar. Oke. Besar sekali ya Kak. Besar sekali Kak. Besar Dari sekali. panjang, lebar, dalam, tinggi. Wah, pokoknya luar biasa Kak. Masih semangat teman-teman? Masih Kak. Masih. Masih yang cewek Kak. Itu yang cewek. Coba tanya yang cowok. Masih semangat yang cowok? Masih Kak. Oh iya, masih semangat Kak Andre. Itu yang cempreng suaranya. Coba coba si Joko. Oh si Joko. Masih semangat? Masih Kak. Oh itu Joko. Jokonya glegeken. Iya. Oke teman-teman. Semuanya masih. Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup kita. Betul Kak Wulan? Betul sekali. Dia adalah jawaban dalam hidup kita. Dia adalah harapan dalam hidup kita. Iya betul. Walaupun ada begitu banyak masalah. Meskipun corona ya Kak ya. Iya, corona. Oh, iya. Ada yang dulu uangnya banyak jadi sedikit. Yang dulunya jalan-jalan? Sekarang di rumah aja. Di rumah aja Kak. Yang tadinya kalau sekolah bisa main sama teman-teman. Nggak bisa sekarang. Sekarang depan laptop terus. Yang tadinya pede anak Kak kita nyanyi. Wah, tiap hari Jumat bisa ketemu sama-sama. Sekarang online. Iya. Tapi tenang teman-teman, ada Tuhan Yesus yang jadi sumber harapan kita. Betul. Yuk sama-sama teman-teman, siapkan hati,
Kita mau menyembah Tuhan. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkanku jalan, tunjukkanku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Saat tak ada harapan, Kau datang berikut harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat ada tujuan, saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkanku jalan, tunjukkanku jalan. Terima kasih, terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku indah. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berindah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih.
dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Yesaya 53 ayat 7. Tuhan, sekiranya buatlah hari ini berjalan dengan baik Tuhan. Berikanlah kasih setiamu pada Bapak Abraham.
Permisi, selamat siang Ibu. Selamat siang, Pak. Boleh saya minta sedikit air untuk saya dan unta saya, karena kami berasal dari daerah yang jauh dan kami sangat haus. Oh, baik, Pak. Silakan. Bapak istirahat dulu. Ini buat nanti saya yang isi. Dan juga nanti tuan-tuan Bapak saya yang mau memberi minum. Silakan istirahat, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Silakan, Pak. Ini sudah saya isi, Pak. Terima kasih Ibu atas Ya. kebaikan hatinya. Istirahat dulu, Pak. Biar untanya saya yang duduk dulu. Baik, Bu. Tahukah kamu tentang dia yang memikul salibnya? Kamu tahu dia melakukan itu semuanya untuk siapa? Ya, dia Yesus Kristus. Aku sering mendengarnya tentang dia. Kamu harus tahu dia. Dia melakukan itu semuanya untuk siapa? Tidak ada orang yang rela mati, bahkan memberikan seluruh hidupnya untuk menebus kita semua selain Yesus Kristus, Juru Selamat kita semua. Kau bawa dulu 2 pencuri itu. Siapkan Yesus untuk yang terakhir. Inilah seorang yang berkorban buat manusia. Ya, Yesus. Dia dicambuk, disiksa, dan disengsarakan. Aku sudah tidak tahan lagi melihat orang itu. Apakah dia tidak bisa membela dirinya? Dia orang yang sangat hebat. Dia berkuasa. Dia banyak melakukan mujizat. Mengapa dia bisa melakukan itu? Ampuni orang-orang ini. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Allahku,
Kenapa kau tinggalkan aku? Apa engkau bukan putra Allah? Maka selamatkan dirimu. Baru kami. Tidakkah kau takut Allah? Kita memang pantas dihukum, tapi dia sama sekali tidak bersalah. Ingatlah aku ketika kau berkuasa. Aku berjanji, hari ini engkau bersamaku di dalam Firdaus. Sudah selesai. Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Prajurit, pastikan si penjahat itu sudah mati. Baik. Orang ini benar-benar putra Allah. Shalom adik-adik semuanya. Hari ini adik-adik ketemu lagi sama Kak Eni. Coba adik-adik semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, yang siap sama-sama bilang bareng Kak Eni. Siap! Woi, keren! Nah, adik-adik masih ingat? Hari Jumat lalu itu adalah di kalender kita itu tanggalnya tanggal merah. Ada apakah hari Jumat yang lalu? Iya, peringatan Jumat Agung. Di mana Jumat Agung itu adalah kita memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Peristiwa yang sangat penting. Kenapa? Karena ketika itu waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, itu adalah bukti cintanya Tuhan kepada setiap kita, kepada Kak Eni, kepada adik-adik semuanya. Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Kasihnya tidak bersyarat. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan kembali. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, itu adalah sebuah pengorbanan. Apa adik-adik? Sama-sama bilang, katakan pengorbanan. Pengorbanan Tuhan Yesus karena dia harus mati. Dia harus memberikan nyawanya buat menebus hidup kita. Buat setiap kita yang harusnya dihukum karena manusia jatuh dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut. Kita nggak layak adik-adik. Kita harusnya dihukum. Tapi Tuhan korbankan, berikan nyawanya buat setiap kita. Sehingga kita diselamatkan. Amin. Cintanya Tuhan itu benar-benar cinta yang tidak terbatas. Cintanya Tuhan itu cinta yang tak bersyarat. Ayo belajar terus
kita hidup dalam cintanya Tuhan. Hari ini kayak ini mau sampaikan bahwa kasih Tuhan tidak terbatas. Amin. Yuk, biar adik-adik selalu ingat, kita mau bilang ya, ikuti gerakannya kayak ini ya. Cintanya, stop, ulangi. Kalau cintanya itu sekarang gini ya, tangannya taruh di atas kepala. Cintanya Tuhan tidak terbatas. Sekali lagi, oke, bisa. Cintanya Tuhan tidak terbatas. Amin. Nah, cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan itu tidak terbatas. Jadi, sebelum kayak ini lanjutkan, tadi adik-adik lihat drama kan ya? Ada yang Kak Tere nari gitu. Loh, kira-kira drama yang diperankan Kak Tere itu kisahnya tentang apa ya? Ada yang tahu nggak? Itu kisah Alkitab loh adik-adik. Tadi Kak Tere itu ngapain ini? Timba air terus kasih minum orang. Bahkan kasih minum siapa lagi tadi? Unta, ada 10 unta. Wow, bayangin adik-adik, kasih minum timba. Kalau sekarang adik-adik enak ya, minumnya pakai dispenser, pakai aqua. Dulu kalau minum harus timba air di sumur. Oke, siapa yang tahu? Siapakah wanita itu? Ada yang tahu? Kayak ini kasih clue ya. Wanita ini namanya huruf pertama huruf R. Nah, dan wanita ini akan menjadi seorang ibu dengan 2 anak kembar. Nah, anak kembarnya ini tentang, sudah ada yang tahu? Ada yang tahu? Anak kembarnya ini yang satunya berburu. Dan dia suka berburu di hutan. Ada siapa yang tahu? Iya, betul sekali, tepat sekali. Wanita ini bernama Ribka. Ya, siapa adik-adik? Ribka. Ribka ini seorang gadis yang cantik. Ya, siapa di sini yang cantik kayak Kak Eni? Oh iya. Ribka ini seorang gadis yang cantik. Mukanya cantik, hatinya pun juga baik adik-adik. Dia cantik, hatinya baik, suka menolong, dan pekerja keras. Kenapa? Ribka ini ternyata keluarganya kaya loh adik-adik. Keluarga Ribka ini keluarga yang kaya. Tapi Ribka ini dididik untuk gak dimanja. Dia punya tugas, punya tanggung jawab setiap hari. Ketika sore hari, dia harus menimba air untuk keluarganya. Berat loh adik-adik, kalau air sumur terus kita timba air gitu. Berat loh adik-adik, tapi Ribka ini karena anaknya ini sudah baik hati, cantik, dia mau, karakternya tuh baik, dia mau melakukan itu. Nah, tadi waktu Ribka seperti biasanya sedang menimba air, ada seorang yang datang. Yang datang itu namanya Bapak Eliezer. Dia ini adalah siapa adik-adik? Eliezer itu hambanya Bapak Abraham. Ternyata Eliezer itu diutus sama Bapak Abraham untuk mencarikan jodoh buat anaknya Bapak Abraham. Siapa? Iya, Ishak. Disuruh mencarikan istri buat Ishak. Dan ketika dia di sumur ketemu sama Ribka, dia sudah berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong nanti kalau sampai di sumur aku ketemu seorang gadis yang dia sedang menimba air, terus mau ngasih minum ke aku, bahkan bisa ngasih minum ke unta-untanya. Dan ternyata doanya Eliezer dijawab adik-adik. Dia ketemu dengan Ribka, dia minta air, sama Ribka dikasih air. Dan Ribka juga nawarin ngasih air kepada unta-untanya Eliezer. Adik-adik bayangin ya, kita kalau perjalanan jauh itu kan minum gitu ya, haus.
unta-unta itu kan pasti juga haus gitu ya, perjalanan jauh. Unta itu kalau minum air banyak sekali adik-adik, langsung glok gitu, banyak sekali ya. Nah, Ribka harus nimbas untuk 10 untanya Bapak Eliezer. Bayangin itu ada pengorbanan yang dilakukan oleh Ribka. Bayangin, timba terus kasih unta, ambil airnya lari kasih ke unta, timba lagi ambil airnya pakai guci kasih unta. Pasti capek adik-adik. Tapi Ribka ini keren sekali loh. Dia anak orang kaya, dia cantik, hatinya baik, bekerja keras dan murah hati. Apa yang dilakukan Ribka itu sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu ketika dia mati di atas kayu salib, itu adalah pengorbanan yang tak terbatas, pengorbanan yang luar biasa. Tuhan Yesus dihina, Tuhan Yesus gak dipandang, Tuhan Yesus disalib padahal dia gak bersalah. Dan Ribka ini, dia juga melakukan sebuah pengorbanan. Ini contoh buat setiap kita. Kalau Tuhan Yesus sudah memberikan teladan atas setiap kita, dia berkorban. Ribka juga, dia seorang yang baik, melakukan sesuatu yang baik, yang good. Dia berkorban. Padahal Ribka gak kenal sama Eliezer. Dia kasih minum Eliezer sama unta-untanya. Itu berkorban adik-adik, melakukan sesuatu yang baik. Adik-adik di sini ada yang mau berkorban, melakukan sesuatu yang baik? Amin. Siap? Oke, good. Kayak ini jadi, aduh, kayaknya kayak ini tuh sebentar lagi tuh mau pergi ke suatu tempat. Tunggu ya adik-adik, kayak ini pergi dulu sebentar ya. Oke? Bentar ya adik-adik. Nah, adik-adik, kayak ini tadi berjalan gitu ya. Terus kayak ini berpikir, nggak enak pergi sendirian. Ada yang mau ikut sama Kak Eni, temenin Kak Eni ya. Yuk, sekarang Kak Eni nih sampai ini pakai kayak gini, mau ngapain coba? Kak Eni lagi mau ziarah loh. Tahu nggak ziarah? Mau nengok Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan kemarin mati di kayu salib, dikubur. Kayak ini mau lihat ke makamnya kayak ini mau ziarah. Yuk adik-adik ikut yuk, temen yuk. Tadi waktu kayak ini jalan ke sini, kayak ini soalnya juga lihat Maria Magdalena, Ibu Yesus. Kayaknya dia mau juga ziarah sama-sama loh ke kubur Yesus loh. Yuk, ikuti yuk adik-adik yuk. Tadi kayak ini sudah kelihatan. Ayo cepet kita ikuti sama-sama yuk. Kita ke kubur Yesus dulu ya. Oke, let's go. Minggu pagi, beberapa wanita pergi untuk mengurapi jenazah Yesus dengan rempah-rempah. Mereka tahu ada batu besar menutupi pintu masuk kubur itu dan tidak tahu bagaimana cara memindahkannya. Ketika mereka tiba, tampaklah batu itu sudah terguling. Tubuh Yesus sudah tidak ada, dan ada malaikat di kubur itu. "Yesus hidup," kata para malaikat itu. "Pergilah, beritahu murid-muridnya."
adik-adik, ternyata ketika Kak Eni sampai di kuburnya Yesus, tadi Maria di depan sana, Kak Eni sudah lihat gini, loh kenapa tadi Maria itu ya? Ternyata waktu Maria sampai ke kubur Yesus, Maria melihat kalau kubur Yesus itu sudah terbuka, adik-adik, kosong. Kubur Yesus kosong, Tuhan Yesus sudah tidak ada di kuburan lagi. Dan Maria ketemu sama malaikat. Malaikatnya bilang apa? Kalau Tuhan Yesus gak ada, karena Tuhan Yesus sudah hidup, Tuhan Yesus bangkit. Wah, keren sekali adik-adik. Kami senang sekali adik-adik. Ternyata Tuhan Yesus itu, ketika Tuhan Yesus mati, dan akhirnya Tuhan kita ini Tuhan yang hebat adik-adik, Tuhan yang dahsyat. Gak ada loh orang yang mati terus jadi hidup bangkit kalau gak Tuhan Yesus. No, itu sudah 3 hari loh adik-adik, dari Tuhan Yesus mati sampai Tuhan Yesus bangkit. Berapa hari? 3 hari. Pada hari yang ketika Tuhan Yesus bangkit, yeay! Nah, berita baiknya adik-adik, ternyata ketika Tuhan Yesus bangkit, itu membawa suatu kemenangan. Bilang bareng-bareng kayak ini, membawa suatu kemenangan. Ya, kita semuanya menang, kita semuanya bebas. Wah, maut sudah dikalahkan sama Tuhan Yesus. Kita ini adalah umat pemenang. Kalau kita menang, kita ini bebas, kita ini bisa melakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan Yesus. Kita jadi anak-anak yang hebat adik-adik. Nah, tadi Kak Eni bilang, kasih Tuhan itu tidak terbatas. Kita semuanya ini percaya kan sama Tuhan Yesus? Kita ini anak-anak Tuhan Yesus kan? Kalau kita anak-anak Tuhan Yesus, kita tinggal di dalam kasih Yesus, kita berjalan bersama Yesus, pasti kita akan selalu berada dalam kasih Tuhan yang tak terbatas. Kasih Tuhan yang tak terbatas itu dari pengorbanan Yesus sampai kepada kebangkitan Yesus. Hari ini kita sama-sama merayakan kebangkitan Yesus. Itu ada dampaknya, ada efeknya. Efeknya apa? Setiap kita dimampukan, punya kuasa untuk mengalahkan iblis, kita nggak lagi jatuh dalam dosa, nggak hidup dibelenggu oleh dosa. Kita bisa melakukan sesuatu, dan bahkan kita bisa dong seperti Tuhan Yesus meneladani apa yang dia lakukan, berkorban. Tadi Ribka juga berkorban. Apa yang terjadi sama Ribka? Akhirnya Ribka diambil istri buat Ishak. Karena Ribka melakukan sesuatu pengorbanan, melakukan sesuatu hal yang baik. Ribka jadi ibu keturunannya Tuhan Yesus. Ya, yang dijanjikan Tuhan, Abraham akan punya keturunan yang banyak seperti bintang di langit, pasir di laut. Itu kan lewat siapa? Abraham punya anak Ishak, Ishak punya istri Ribka, dan lahirlah keturunan-keturunan itu. Keren ya adik-adik. Upahnya luar biasa kalau kita melakukan sebuah pengorbanan, sebuah pekerjaan yang baik, sesuatu yang baik. Tapi ingat, kita nggak memikirkan upah, itu hanya bonus. Yang penting dampak dari pengorbanan, dari apa yang kita lakukan pasti akan berdampak pada orang lain dan buat diri kita sendiri. Amin. Hari ini Tuhan Yesus bangkit, kita sama-sama berbahagia karena ada kuasa dalam kebangkitan Tuhan. Kita bisa, mungkin kita dulu berpikir, aku mau melakukan hal yang baik, tapi ketika mau berbuat baik, kayak ada sesuatu yang menuduh di belakang kita. Ngapain kamu berbuat baik, gak layak, kamu kan orang berdosa, anak berdosa, suka nakal, suka gak baik, suka gak nurut gitu. Ada yang dakwah, itu iblis. Iblisnya sudah dikalahkan sama Tuhan. Tuhan Yesus sudah bangkit, kita jadi umat pemenang. Amin. Ini akan bacakan satu ayat buat adik-adik. Oke, dibuka Alkitabnya.
Yuk sama-sama dibaca dari Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, adik-adik, yuk kita mau kembali mengingat waktu ketika Tuhan Yesus menciptakan kalian. Kita ini, manusia ini diciptakan secara spesial karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, firman tadi, Tuhan tadi dikatakan kita akan melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sejak dulu Tuhan sudah merancangkan kalau setiap kita ini akan melakukan setiap pekerjaan yang good, yang baik. Tapi karena dosa itu menghalangi kita. Sekarang kita sudah nggak dikuasai dosa, tidak terbelenggu oleh dosa. Kita hidup dalam kasih Tuhan yang tak terbatas. Tuhan selalu mengasihi kita. Kasih Tuhan tak bersyarat dan tak terbatas. Tuhan mengasihi kita semuanya. Dan kita pasti bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Amin. Apa ya kak? Aku kan masih kecil kak, masih playgroup kak, masih belajar ngomong kak, masih TK kak, masih kelas 1 kak, kelas 2 kak. Terus aku melakukan apa dong kak? Tenang, banyak hal yang bisa kita lakukan. Tadi Rika simple loh, cuman menimba air untuk seorang Eliezer dan unta-untanya. Gak usah berpikir yang aduh gimana. Adik-adik bisa memulai dari hal-hal kecil. Berkorban. Kalian bisa korbankan waktu kalian. Kayak ini sering kasih tahu bahwa ayo sama-sama kita berbuat baik, mengasihi. Berbuat baiknya didasari dengan kasih Tuhan. Amin. Berkorban waktu kita untuk apa? Untuk orang tua. Orang tua yang sudah lelah bekerja, kita berkorban waktu kita. Harusnya kita bisa mainan sepanjang hari. Korbankan waktu, barang 30 menit, 1 jam. Bantu orang tua kita. Kita bisa berkorbankan apa yang menjadi kesenangan kita. Untuk apa? Belajar berbagi buat orang lain. Mungkin ada teman-teman yang lebih membutuhkan. Kita belajar berbagi. Kita korbankan apa yang menjadi hobi kita, keinginan kita untuk kepentingan orang lain. Dan yang paling bisa adik-adik lakukan, belajar. Kita mulai tidak fokus sama diri sendiri. Biasanya kan sering minta mama berikan ini, mama gini. Coba sekarang belajar. Bahkan kalau berdoa, Tuhan Yesus berkati Angel. Angel mau mainan baru, Angel mau sepeda baru, Angel mau. Cuman buat kita. Yuk adik-adik, meskipun kalian masih kecil, belajar. Doanya belajar berdoa buat orang lain. Berkorban. Doakan bangsa kita, kota kita, teman-teman kita, guru kita. Bisa. Adik-adik bisa lakukan banyak hal. Melakukan hal yang baik dengan kasih Tuhan. Melakukan pekerjaan baik. Percaya ketika kita melakukan itu semua, itu Tuhan disenangkan. Tuhan dipermuliakan. Lewat perayaan Paskah hari ini, kita semuanya dijadikan anak-anak yang menang. Kita punya kuasa. Jadi kalau kita berbuat baik, pasti kita juga bisa melakukan pekerjaan baik. Amin? Semuanya siap? Oke, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman. Terima kasih Tuhan, Kau mengajar setiap kami untuk kami bisa melakukan hal-hal yang baik dengan kasih-Mu. Karena kami tahu Tuhan, cinta-Mu tidak terbatas.
Engkau selalu mengasihi kami. Engkau mengorbankan nyawamu buat kami Tuhan. Itu hal yang sangat berharga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang taat melakukan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Mereka boleh menjadi anak-anak yang terus hidup dalam kasih-Mu. Kami tahu Tuhan, lewat kebangkitan-Mu ada kuasa untuk kami bisa melakukan segala sesuatu bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. kami rancangan penuh dengan damai sejahtera untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Tuhan mengasihiku, terpegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya.
Shalom adik-adik, aktivitas time. Aktivitas minggu ini adalah membuat pembatas Alkitab berbentuk salib. Alat dan bahannya adik-adik bisa lihat di layar ya. Nah, cara pembuatannya mudah kok. Kalian tinggal membuat bentuk salib. Sesuka kalian bentuknya, menggunakan kertas yang ada di rumah ya. Setelah itu, di bagian tengahnya, kalian berikan tulisan ayat hafalannya. Nah, contohnya seperti pada layar ya. Oke adik-adik, buat semenarik mungkin dan sekreatif mungkin. Kakak tunggu ya aktivitas kalian. Oh iya, kakak juga mau mengingatkan. Paling lambat pengumpulan aktivitas adalah hari Rabu pukul 9 malam agar aktivitas kalian dapat ditayangkan di ibadah minggu depan. Terima kasih adik-adik semua. Selamat merayakan Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I ku ada sebab anugerah-Mu. Ayat hafalan hari ini 1 Yohanes 4 ayat 10. Lah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih. Yohanes 4 ayat 10.
Inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi kita dan yang telah sebagai pendamaian dosa kita. Terima kasih. yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Terima kasih. Dan Yesus memberkati. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu bukan kita yang telah 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih bukan kita yang telah mengasihi Allah bagi dosa-dosa kita. Amin. Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi Kita yang telah mengasihi Allah dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Teman-teman, dan berarti dadah. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Dan kita yang mengasihi Allah. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi guys, perdamaian bagi dosa-dosa kita. Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Sekarang PD Anak Lebak Jaya ibadahnya online. Kalian bisa absen via komentar di channel ini. Absennya cukup ketik nama dan kelas. Nanti kakak akan catat. Kakak tunggu ya. Oke, akan ada poin ya. Yang pertama, poin ayat hafalan. Kalian bisa menghafalkan ayat hafalan di setiap ibadah. Nanti kalian bisa kirim videonya ya ke grup WA PD Anak Lebak Jaya. Yang kedua, poin aktivitas. Di setiap ibadah akan ada aktivitas. Kalian bisa melakukan aktivitas bersama mama, papa. Nanti hasilnya bisa difoto dan dikirimkan ke grup WA PD Anak Lebak Jaya. Jangan lupa sertakan nama dan kelas ya. Nah, untuk yang belum tergabung di grup WA, kalian bisa hubungi Kak Wulan ya di nomor ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, supaya kalian ingat buat ibadah PD Anak, jangan lupa di subscribe. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhuu! Yiha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam,
batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu.